Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat Jembermu, di sore hari ini kita berjumpa lagi dengan sahabat Jembermu dalam acara bincang-bincang santai dan sharing seputar informasi SD Muhammadiyah 1 Jember, SD Motu, yaitu letaknya di Jalan Mastrip nomor 2 ya. Nah, dan sengaja di sore hari ini kami mendatangkan Kepala Sekolah SD Motu. Baik saudara sekalian, kita sapa terlebih dahulu tamu kita. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak Abdul Wasid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Abdul Wasid ya? Alhamdulillah. Sebentar ya, saya buka ya maskernya. Iya. Biar lebih leluasa kita ngomong. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Siap berbagi informasi dan sharing segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan SD Muhammadiyah 1 Jember ya Pak Wasid ya. Alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak Abdul Wasid telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Bapak Abdul Wasid ini adalah Kepala Sekolah SD Motu yang dikenal dengan SD Muhammadiyah 1 Jember. Nah, Bapak Abdul Wasid mulai tahun berapa yang sudah menjabat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Jember? Alhamdulillah, saya diberi amanah ini mulai tahun 2018. Mulai Februari. 2018 Februari ya. Sampai hari ini 2001 ya. 2021 dan insya Allah sampai dengan bulan Februari 2022. Ini tinggal 1 tahun periode ya. Pertama. Iya. Pertama. Wallahu alam. Apakah Allah masih berkenan memberikan periode kedua ataukah bagaimana? Yang jelas saya proses ini harus dilalui dan sami'na wa ta'na pada persyarikatan tentunya. Baik. Bapak Kepala Sekolah, tentu kondisi yang kemarin-marin kita nikmati bersama lama tidak masuk gitu kan ya. Betul. Wali murid, siswa juga bertanya-tanya kapan ini akan masuk, karena kalau tidak masuk justru yang sibuk, apalagi ini SD, yang sibuk adalah orang tuanya, ada tugas-tugas gitu kan ya. Betul. Nah, apa yang dilakukan SD Muhammadiyah 1 Jember agar kesan tidak membebankan ya mendidik anak itu semata-mata kepada kedua orang tua gitu kan ya. Nah, gimana langkah Pak Wasid dalam memberikan pengarahan kepada guru-guru SD Muhammadiyah 1 Jember? Terima kasih. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ini hadir di sahabat Jembermu. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini mungkin juga kepada keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember, baik dari Bapak Ibu guru, wali muridnya. Ini tentu bertanya-tanya, kapan pembelajaran tatap muka atau yang disebut PTM ini akan dimulai? Nah, yang jelas SD Muhammadiyah 1 Jember ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari keinginan wali murid, ini sudah kami fasilitasi. Yang kedua, tentang persiapan prokesnya. Ini alhamdulillah sudah bukan hanya sekedar standar, tapi memang di atasnya standar. Sudah lebih dari standar. Persiapannya sudah insya Allah sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Apalagi ini sebentar lagi menghadapi PPDB. Ini langkah-langkah taktis yang harus dilakukan oleh sekolah ini sudah kami lakukan yang terbaik bagaimana untuk keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember. Terus kaitannya dengan pembelajaran tatap muka, ini sampai dengan saat ini karena terutama sekolah dasar ini tidak diperkenankan, masih belum diizinkan, belum ada kebijakan, belum ada surat edaran, betul. Ya. Sementara izin-izin sudah kami lakukan ke Satgas Covid, termasuk juga pemberitahuan kepada MCCC. Ya, MDMC, yang bagian dari MDMC-nya
Ini alhamdulillah pada hari Sabtu yang lalu kami malah datang juga ke kantor MDMC. Nah, ini juga memberitahuan tentang agar kami mau melakukan tatap muka dan sekaligus mohon mengecek gitu kesiapan-kesiapannya. Nah, mengingat belum adanya sementara desakan dari wali murid, nah ini menghendaki bagaimana tatap muka terus dilakukan, termasuk juga kaitannya dengan surat pernyataan dari wali murid kami sudah punya, dan alhamdulillah 80%, 90% lebih itu malah menghendaki pembelajaran tatap muka, sehingga kami fasilitasi itu. Dan alhamdulillah ini kami fasilitasi anak-anak masuk satu jenjang dalam 2 hari ya, mulai hari Senin kemarin ini kami mulai dari kelas 6 ada pembelajaran tatap muka ya, walaupun mungkin ini namanya itu mungkin kelas 6, ini tambahan pelajaran lah Nah, ini cuman 1 hari 1 kali saja dalam sepekan, Senin Selasa kelas 6 ya. Terus hari Senin Selasa kelas 6, Rabu Kamisnya itu kelas 5. Nah, ini anak-anak pulang terus dilakukan penyemprotan lagi, pokok prokesnya itu diperhatikan sekali. Ini semata-mata untuk menjembatani keinginan dari wali murid gitu ya. Nah, ini seperti itulah untuk sementara. Dan anak-anak tidak memakai seragam. Karena apa? Karena memang tidak diperkenankan. Nah, sekolah itu tidak diperkenankan. Nah, apalagi dari persyarikatan. Jadi legalitasnya untuk masuk kan masih belum. Sehingga anak-anak tidak menggunakan seragam sekolah gitu. Sehingga ada kadang-kadang kata-kata kalau pakai seragam ini ketahuan oleh corona gitu kan. Sehingga berarti Bapak Kepala Sekolah dalam rangka memfasilitasi keinginan wali murid gitu kan ya. Betul. Nah, sehingga diaturlah sedemikian rupa untuk bisa belajar bersama gurunya. Betul. Kan ya. Betul sekali. Baik Bapak Kepala Sekolah, kalau melihat paparan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa persiapan-persiapan berkaitan dengan antisipasi menyebarnya virus COVID-19 itu sudah sampai 90% sudah dilakukan. Namun karena kebijakan atau keputusan dari pemerintah untuk tatap muka khususnya bagi SD masih belum keluar, tentu itu menjadi beban bagi kepala sekolah. Baik Bapak Abdul Wasid sebagai kepala sekolah, apakah memang di bunyi regulasi itu begitu sangat ketat ya, yang harus diterapkan oleh sekolah agar nanti tatap muka itu bisa dilakukan? Kira-kira saya ingin anggaplah melihat dari jauh gitu kan ya, regulasi yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada sekolah dasar untuk melakukan tatap muka itu apa saja yang harus dipenuhi? Ya, betul sekali Ustadz. Jadi kaitannya dengan izin terutama kepada sekolah dasar ini memang sepertinya agak berat karena katanya informasinya dari pemerintah daerah misalnya karena anak SD tidak divaksin. Tapi kami lakukan kekebalan begitu maksudnya. Tapi yakin untuk guru-guru alhamdulillah sudah 99% guru karyawan sudah melakukan vaksin. Jadi kalau gurunya sudah selesai ya? Sudah semua. Makanya saya katakan tadi persiapannya itu sudah sangat luar biasa dalam rangka memenuhi pembelajaran tatap muka ini sesuai keinginan keluarga besar ya. Ya, ini Pak Kepala Sekolah. Siap. Tentu nanti ketika ada izin untuk tatap muka, ini kan harus ada skenario tertentu ya. Nah, pastikan orientasinya dalam rangka mengantisipasi berkumpulnya anak dalam jumlah yang banyak, itu kan ya. Kira-kira yang sudah direncanakan kalau nanti masuk skenario kalau masuk itu nanti agar tidak terjadi anak-anak itu kumpul dalam jumlah banyak, yang akan dilakukan itu langkahnya seperti apa saja Bapak Abdul Wasid? Banyak hal yang dilakukan oleh sekolah dalam hal ini. Persiapan dari Bapak Ibu guru karyawan ini sudah sangat mantap, sudah luar biasa ya. Sangat siap. Termasuk juga fasilitas yang kami gunakan juga seperti termogan itu sudah
Nggak usah pakai tembak, sudah tinggal anak datang langsung sudah disapa oleh termogan itu, oh Oh, suhunya normal, ya. misalnya seperti Jadi itu. termogannya yang aktif gitu yang ya, yang aktif bukan itu, pasif ya. bukan yang pasif ya. Ya, termasuk tidak mendekat dengan security misalnya ya. Kan biasanya security yang memeriksa termogan tembak gitu ya. Dalam rangka apa namanya? Ya, physical distancingnya itu ya, betul. Physical distancingnya. Betul. Terus selain itu juga termasuk sudah dikatakan tadi, selain guru-gurunya sudah tervaksin semua. Nah, ini juga anak yang duduk di situ, termasuk apapun tidak boleh ada pinjam meminjam, termasuk makannya pun tidak ada istirahat di situ. Minjam pulpen apapun tidak diperkenankan. Berarti kalau tidak ada istirahat, tidak ada kesempatan bagi anak untuk membeli di kantin atau di tempat makan itu. Kantin tutup ya, untuk kue-kue tidak mungkin, itu masih dalam kondisi seperti ini berjualan gitu ya. Jadi anak-anak harus bawa dari rumah. Bawa dari rumah, dan itu dimakan di kelas, di bangkunya itu di kelas. Tidak keluar anak-anak itu. Istirahat sebentar, silakan makan di situ. Sampai sedetil itu ya. Sampai sedetil skenarionya. Betul, skenarionya itu termasuk pengaturan tempat duduknya, terus jarak agar tidak bersentuhan. Anak itu sudah diatur sedemikian rupa oleh sekolah. Ya, wes mantap kalau melihat dan mendengarkan paparan kepala sekolah. Insya Allah. Jadi sangat mantap. Kalau kita bahasakan dengan bahasanya anak jalanan, lebih daripada siap ya. Wah, luar biasa. betul. Cuma kebijakan dan keputusan pemerintah masih belum keluar ya, sehingga ini yang menjadi kendala. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah, tentu dengan tidak masuknya anak hampir 2 tahun kan ya, sudah ya? Betul, hampir 2 tahun. Ini kan juga mempengaruhi nanti kepada PBDB ya. Nah, kepada PBDB. Kenapa mempengaruhi? Karena yang pertama, prestasi-prestasi anak itu biasanya ada lomba, kemudian dapat juara ini, kemudian tidak ada lomba. Kemudian anak yang rajin begini, kemudian dapat ranking. Sekarang ya mohon maaf ya, sulit untuk dipetakan, bukan ya? Betul. Karena pembelajaran jarak jauh, sehingga identifikasinya dan deteksinya itu sangat sulit lah bagi guru. Nah, kira-kira itu kan ya, menurut Bapak Kepsek, dalam rangka mempertahankan trust atau kepercayaan masyarakat bahwa SD Muhammadiyah 1 Jember ini proses pembelajarannya berkualitas, outputnya siswa yang keluar di sana itu diperhitungkan. Di SMP bergengsi, dalam rangka mempertahankan trust, kepercayaan, dan bahkan meningkatkan kepercayaan ini. Kira-kira tawaran apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada calon-calon wali murid ini? Apakah punya prestasi ini, apa tahu fasilitasnya, dan yang lain-lainnya? Monggo berbagi Bapak Kepsek. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sahabat Jembermu, alhamdulillah untuk persiapan PPDB tahun ini insya Allah jelas lebih siap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Wah, bahkan sekarang ini ada one day one service ya, termasuk juga pelayanan. Cukup orang tua 1 kali datang ke sana semuanya sudah terlayani, sudah selesai, nggak usah berkali-kali. Terus kalau kesiapan dari guru-gurunya, alhamdulillah kalau guru-guru kami itu insya Allah tidak usah dipertanyakan lagi tentang integritasnya. Wah, kreativitas dan kemampuan, skillnya semuanya itu alhamdulillah luar biasa. Saya memandang karena memang kesadaran dari dirinya untuk bagaimana berkiprah sebagai seorang guru, berkepribadian dan sebagainya, ini selalu terjaga ya, terus dilaksanakan oleh keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember ini. Alhamdulillah. Betul guru yang profesional, Pak. Betul. Dan ini dibuktikan seperti di sekolah kemarin hari tahun 2018 itu, alhamdulillah SD Muhammadiyah 1 Jember ini masuk kategori Inspiring School walaupun masuk peringkat 8 besar tahun 2018. Inspiring School. Nah, itu peringkat ketiga PWM. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Dan alhamdulillah ya tahun 2000 Jawa Timur. Nah, tahun 2019 2020 alhamdulillah
ini menaik, selain Naik naik tingkatannya, tingkatannya, yaitu masuk pada kelas excellent school. Excellent Terbaik School. se-Jawa Timur. Ini Wah, nih, terbaik. terbaik, bukan Kalau masuk 8 besar lagi. pada tahun 2018 Itu masuk 8 besar masih. 8 8 besar, besar. 10 besar. Ini 2020 2020, langsung 2019, alhamdulillah lompatannya langsung luar biasa. Untuk tingkat SD-nya itu terbaik se-Jawa Timur Terbaik itu ya. se-Jawa Se-Jawa Timur. Luar Timur ya. biasa. Kalau dibandingkan dengan Pucang 4, nah itu ini satu kelas lagi ini, yaitu itu kelas outstanding. Kalau yang excellent school alhamdulillah. Jadi yang pertama itu di level 3 itu inspiring school, di atasnya itu excellent school. Dan ini alhamdulillah SD Muhammadiyah 1 Jember sudah sangat ya melompat sudah di excellent schoolnya. Di atasnya ya, inspiring school di gitu atasnya inspiring school. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Insya Allah. Nah, gitu. tentu untuk mendapatkan predikat apa namanya excellent school, excellent school tadi. Tentu itu kan tidak lepas dari program-program yang telah dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Jember ini. Nah, kira-kira Bapak Kepsek ini bisa menjelaskan tentang apa namanya program-programnya, apakah ada program ini dan itu dan macam-macamnya. Monggo Bapak Kepsek. Terima kasih. Untuk program-program ya, program internal ya, ada program eksternal ya. Ini terus kami lakukan langkah-langkah perbaikan ya. Kaitannya dengan setiap bulannya pasti kami melakukan suatu rapat tinjauan manajemen dengan guru dalam rangka mengevaluasi. Terus ada rapat tindak lanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya dari tinjauan manajemen itu rutin setiap bulan sekali itu dan setiap bulan dilakukan dan setiap pekannya itu kami rutin minimal 1 kali dengan pertemuan dengan para wakas staf. Bahkan juga di dalamnya juga kadang-kadang kehadiran ketua majelis, kadang-kadang anggota majelis itu sering-sering hadir juga ke sekolah dalam rangka memantau itu. Terus yang kedua juga yang kami lakukan, misalnya kami minta diaudit ya. Alhamdulillah selama ini yang mengaudit itu ada SAE Global ya, di eksternal, ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kalau ada yang mengaudit, ada yang ngawasi, insya Allah itu terus terjaga. ISO SAE Global itu alhamdulillah ini saat ini disarankan lagi untuk resertifikasi. Alhamdulillah sudah selesai semua. Dan inilah kerja keras dari semua pihak ya, bukan hanya kepala sekolahnya ya, tapi semua pihak, guru, karyawan, semuanya bekerja sama untuk kemajuan persyarikatan khususnya di Amal Usaha Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 1 Jember ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Allah berkahi. Itu kan ya. Bapak Kepsek, kadang trust kepercayaan yang timbul di publik atau di masyarakat atau di calon wali murid itu karena melihat siswa-siswanya berprestasi. Monggo bisa disampaikan prestasi-prestasi yang pernah diperoleh oleh siswa SD Muhammadiyah 1 Jember ini. Terima kasih Ustadz. Selama pandemi ini, khususnya karena masa pandemi, kalau sebelum pandemi itu prestasinya nasional, bahkan juga ada yang internasional ya. Karena ini menarik ini, yang internasional ini kan untuk kita gali lebih tajam agar masyarakat ini paham, gitu kan ya. Betul. Sekolah yang ada di Jember tidak hanya juara di tingkat nasional, tapi justru sampai pada tingkat internasional. Ini penting publik atau masyarakat untuk tahu. Betul. Nah, kira-kira ini dalam lomba apa, Bapak Kepsek? Baik, lomba akademiknya ya, bidang sainsnya itu matematika dan sains, termasuk juga ekskulnya. Bahkan ada namanya Danindra itu kaitannya dengan sepeda motor ya, sepeda motor itu. Sepeda kecil itu sampai ke internasional kalau itu. Kalau betul. Ada lombanya memang. Lombanya, betul ada lombanya itu, dan ada pialanya, dan ada di SD Muhammadiyah 1 Jember pialanya itu. Apa memang di SD Muhammadiyah 1 Jember ini ada ekstra di bidang itu? Ada ekskulnya. Ekskul itu cuma kadang-kadang dari orang tua sangat intens ya untuk memang kan tidak harus punya lapangan sendiri. Tapi bisa saja bagaimana kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan ini kerjasama dengan baik. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa. Katanya tadi itu kan
segala keluh kesah dari wali murid akan ditanggapi. Betul. Dan itu cukup datang satu kali, didengar, diakomodir, dilaksanakan. Ini mungkin salah satunya ya. Termasuk diantaranya. Wabil khusus di waktu PPDB, dan kami bertekad, keluarga besar SD Muhammad 1 Jember bertekad agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok Allah memberikan kesempatan, itu harus lebih baik dari hari ini. Itu yang selalu dilakukan semangatnya oleh keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jember. Karena dalam agama kita, kalau hari ini sama dengan kemarin itu rugi, sama saja rugi gitu. Betul. Apalagi berkurang. Betul. Maka kesimpulannya harus lebih harus gitu ya. Harus begitu ya. Insyaallah. Berarti dari hari ke hari SD Muhammadiyah 1 Jember ini ditantang untuk selalu meningkatkan dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Apa itu prestasi ataupun karakternya juga harus lebih baik gitu ya. Karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana. Itu memang visi misi dari Muhammadiyah. Ya, baik. Pak Kepsek. Siap. Kalau tadi kita lebih banyak berbicara tentang masalah prestasi-prestasinya. Tapi tidak kalah penting dengan kondisi hari ini, di mana kekhawatiran orang tua itu kepada anak lebih pada aspek akhlaknya itu tadi. Betul. Dalam rangka mengantarkan anak ini berbudi pekerti yang mulia, tentu tidak lepas dari peran sekolah, di samping memang juga peran kedua orang tua. Nah, kira-kira langkah yang telah dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Jember mengantarkan siswa-siswinya mempunyai akhlak atau budi pekerti yang mulia, ini seperti apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah, terima kasih. Untuk pembentukan karakter ini memang sangat jadikan perhatian khusus ya. Bahkan mulai saat ini dibangun masjid ya, tidak tanggung-tanggung itu 2, sekian miliar itu. Masjid untuk masjid untuk menampung seluruh siswa. Dalam rangka itu karakter itu ya. Nah, ini alhamdulillah sekarang ini sekitar 80% ya. Sudah selesai ya, sudah 80% ya. Insyaallah sudah 80%. Walaupun dananya ya mohon maaf masih ada yang tangis, siapa tahu dari sahabat Jembermu misalnya, kami mau membantu infak untuk akhirat, itu kan investasi akhirat. Betul. Nah, ini siapa tahu gitu ya. Barakallah, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak tentunya. Ini semata-mata untuk pembentukan karakter anak ya. Bagaimana anak itu sesuai dengan kepribadian yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Berarti kalau ada masjidnya, ini kategori masjid atau musola? Masjid nanti. Kalau ada tempat ibadahnya lah, apakah itu musola, apalagi lebih-lebih itu masjid. Ini kan bayangan kita langsung muncul, anak ini diajarkan untuk selalu sholat, khususnya sholat berjamaah. Kira-kira di SD Muhammadiyah 1 Jember sholat jamaah yang dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswa, sholat apa saja? Alhamdulillah selama ini itu sholat berjamaah itu dijadikan habits ya. Jadikan suatu kebiasaan. Mulai dari sholat duha itu suatu keharusan ya. Walaupun duha itu langsung dilakukan itu. Terus kalau sebelumnya masih belum punya masjid itu di kelas-kelas untuk kelas 1, 2, 3 itu. Di kelas. Terus yang menjadi imamnya itu diawasi oleh para ustadz. Ustadz-ustadzah ya, ustadz-ustadzah yang menangani pembelajaran guru baca tulis Al-Qur'an itu. Jadi kelas sekaligus menjadi tempat untuk beribadah. Betul. Berarti kondisinya harus bukan hanya clean tapi juga harus suci pada betul harus suci. Itu juga semua kan harus muncul pada aspek itu. Kesuciannya, bagaimana melihara kebersihan sekaligus kesucian itu, anak terbentuk karakter-karakter yang baik itu ya. Termasuk juga kalau diawasi oleh yang memang ahli di bidangnya, insya Allah hasil dari anak itu juga lebih maksimal gitu ya. Nah, ini juga nanti untuk selanjutnya insya Allah nanti lebih fokus ke masjid, itu semua nanti ke masjid itu, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diupayakan ke masjid, termasuk nanti sholat berjamaah duhurnya, sholat berjamaah asarnya, termasuk juga sholat rawatibnya tentunya ya, sebelum duhur itu sholat sunnah selesai duhur, itu akan dijadikan habits ya, kebiasaan begitu. Jadi lahirnya masjid di SD Muhammadiyah 1 Jember ini terinspirasi
dengan adanya kegiatan sholat berjamaah yang dilaksanakan di kelas-kelas itu kan ya. Bisa Nah, betul juga. Akhirnya kemudian timbul ide untuk mendirikan tempat ibadah yang bernama masjid itu kan ya, biar lebih apa ya, enak gitu kan ya. Betul. Suasananya biar lebih religius gitu kan ya. Betul Nah, sekali. berarti yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Jember adalah langkah-langkah yang luar biasa yang mengantarkan siswa-siswinya untuk menjadi siswi di samping berprestasi tapi juga religius. Betul. Jadi menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu yang mahal Bapak Kapsek. Betul, Kan, ya? betul sekali. Itu harapan orang tua seperti itu ya. Iya. Nah, baik Ustadz. Nah, tadi masjid itu kan identik dengan tempat ibadah, Betul. sholat, itu kan ya. Biasanya sepengetahuan saya kalau bicara masjid identik juga dengan kegiatannya adalah mengaji. Apakah di SD Muhammadiyah 3 Jember itu ada program khusus? Mulai dari belajar mengaji yaitu membaca. Setelah lancar membacanya, kemudian pembinaan di tahsinnya. Jadi sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Setelah lancar sesuai dengan ilmu tajwid makharijul huruf, tingkatan di atasnya nanti bisa tahfidz. Monggo bisa diceritakan yang terjadi di Betul. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Sudari tadi, subhanallah. Itu memang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Jember. Bahkan baru-baru ini juga terutama pada bidang gurunya ya, Jadi karena gurunya dulu yang harus Iya. diterpa dulu, dan alhamdulillah gurunya inilah yang luar biasa juga ini. Semangatnya itu kenapa? Kalau pada gurunya ini kurang, itu ibarat mesin printer yang rusak begitu. Jadi bagaimanapun juga tidak maksimal hasilnya bisa pada anak. menghasilkan produk yang baik. Betul, tidak akan menimbulkan hasil Baik, itu. Pak Kapsek. Ya. Nah, guru yang ada di SD Muhammadiyah itu kan latar belakangnya ini berbeda-beda. Betul. Karena masuk ke sana itu kadang mohon maaf itu ya, daftarnya menjadi guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru yang lain-lainnya. Kalau sih yang guru pendidikan agama, urusan sholat, urusan ngaji, ini kan sudah makanan setiap hari. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang backgroundnya adalah notabene materi-materi umum tersebut kan tidak menutup kemungkinan walaupun beragama Islam, mohon maaf gitu kan ya. Betul. Ngajinya kadang tidak lancar. Gimana Bapak Kapsek memplanning program agar semua guru dan karyawan di SD Muhammadiyah 1 ini mempunyai kemampuan mengaji ya yang standar untuk menjadi guru yang nanti bisa menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Terima kasih Ustadz. Jadi yang paling menggembirakan ini adalah memang kekompakan pada Dewan Guru. Dan pada setiap hari Jumat pada waktu hari kemarin itu, ini rutin Bapak Ibu guru semua, apa guru matematika, apa guru ini, semuanya itu belajar mengaji. Tapi yang terpenting pula, guru yang mengajar ngaji itu memang khusus, ustadz-ustadzah. Yang mengajar ngaji itu adalah khusus, tenaga khusus, spesialis yang profesional ya. Profesional. Ini ngajari guru-guru ya. Nah, ini juga termasuk bagian yang ngajar guru-guru. Ngajar guru-guru ya. Termasuk. Seperti itu. Jadi istilahnya pada ustadzah yang banyak notabene di sana, ustadzah itu sudah hafal Quran, hafidullah sudah luar biasa. Jadi penghafal Al-Quran. Penghafal gurunya. Nah, kalau gurunya sudah banyak hafalan, insya Allah muridnya juga insya Allah, apalagi baca tulis Al-Quran itu adalah merupakan program unggulan kami, sehingga kami mengupayakan itu tidak main-main. Tenaganya memang tenaga khusus, dan berapa itu ada 12 atau 13 yang khusus mengajar memang di bidang. Dan ini kaitannya dengan metode pembelajaran, selalu ada pembaharuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Gitu. Jadi belajar ngaji dan tahfidz ini di SD Muhammadiyah 1 Jember menjadi program unggulan ya. Program unggulan. Dan itu harus dimulai dari gurunya. Betul. Sebagai hafidz itu ya, sebagai untuk melahirkan siswa-siswi yang juga hafidz juga, gitu kan ya. Insya Allah begitu keinginannya begitu ya. Nah, membumikan Al-Quran ini dalam membumikan Al-Quran. Pada keyakinannya biasanya
anak yang memang ahli Qurannya bagus, insya Allah mata pelajaran yang lain itu insya Allah ikut begitu ya. Ini rata-rata seperti itu kajiannya seperti itu. Ya, kaji apa namanya, melihat realitas yang sudah berjalan. Anak yang ahli di dalam membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, biasanya katanya Pak Kepsek itu tadi, materi-materi yang lain juga pintar juga, betul. Biasanya begitulah. Berarti ilmu Al-Quran ini menjadi magnet bagi ilmu-ilmu yang lain untuk dikuasai. Betul. Makanya jangan main-main dengan Al-Quran ini. Itu. Berarti Pak, saya mau bilang Pak Ustadz, Pak Kepsek ya. Boleh. Pak Ustadz, boleh Pak Kepsek. Boleh. Berarti di SD Muhammadiyah 3 Jember. Muhammadiyah 1 Jember ya. Iya, SD Muhammadiyah 1 Jember. Berarti ilmu agama yang di dalamnya ada Al-Quran ini menjadi prioritas ya. Betul, prioritas utama ya. Dalam mewujudkan visi misi Muhammadiyah tadi itu yang tanpa harus mengenyampingkan materi-materi yang lain untuk berkompetisi. Otomatis itu betul sekali, betul. Luar biasa. Betul. Nah, makanya ketika saya mendengar tadi prestasinya di tingkat nasional dan bahkan internasional, ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi wali murid. Baik, Bapak Kepsek. Nah, kalau saya hanya mendengarkan dari Bapak Kepsek itu kan sudah biasa ketika ditanya seperti ini. Nah, sekarang saya bertanya. Nah, setelah masyarakat tahu terhadap kondisi SD Muhammadiyah 1 Jember, sedemikian rupa, kelebihannya begini dan macam-macamnya. Nah, tentu Pak Kepsek ini melalui timnya ini kan biasa sudah melakukan survei kecil-kecilan, itu kan ya, untuk membaca keinginan masyarakat. Betul. Selama ini kalau kita dengar keinginan masyarakat, baik melalui curhatan langsung maupun melalui hasil survei, itu keinginan masyarakat itu memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah 1 Jember itu tentu mempunyai banyak orientasi. Rata-rata mayoritas itu keinginannya ingin anaknya bagaimana gitu ya. Kalau melihat dari pengalaman, orientasinya itu dari Dewan Guru, satu karena pembelajaran Al-Qur'annya itu ya. Yang kedua karena memang pelayanannya katanya. SD Muhammadiyah 1 Jember itu termasuk satu-satunya SD di Kabupaten Jember ya, masih pertama ya, kan begitu ya di Kabupaten Jember, dan guru-gurunya berpengalaman kalau menurut beliaunya, para wali murid itu, dan sudah rata-rata sertifikasi semua, rata-rata guru kelas itu yang ngajar itu memang bersertifikasi, sehingga pengakuannya, kredibilitasnya, semuanya itu insya Allah tidak diragukan lagi. Kaitannya dengan keinginan wali murid itu selalu terrespon dengan baik. Keinginan wali murid, terutama pada bidang karakter ya, pada bagaimana melihat karakternya anak di rumahnya itu, ternyata lulusan dari SD Muhammadiyah bukan karena dari lulusnya, sebelum lulus saja sudah ada perubahan sikap gitu. Nah itu yang sehingga kadang-kadang rata-rata kakaknya yang sekolah di sana, pastikan adiknya rata-rata di sana, cenderung di sana. Nah sekarang kalau semua ada kakaknya sekolah di sana, adiknya tidak di sana, ya ada karena katanya ketidakmampuan finansial katanya. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa itu orang tua yang putus asa kalau seperti itu. Jangan wala tayasu mirrohillah itu ya. Janganlah kau berputus asa di rahmat Allah. Kita yakin bahwa anak itu membawa rezeki masing-masing. Tidak usah khawatir kaitannya dengan masalah pendanaan. Langsung datang paling tidak langsung datang pada kepala sekolah itu berarti punya kemauan yang keras untuk ingin mewujudkan anak, dan sadar orang tua itu bahwa anak itu adalah investasi yang luar biasa yang dimiliki oleh orang tua. Tidak sembarangan Allah mempercayakan pada orang tua itu, ini anak tolong amanah. Nah kan begitu itu Allah itu yang anukan itu. Kalau pas orang tua itu pas mengatakan tidak punya kemampuan, waduh itu namanya sudah berputus asa di rahmatnya Allah. Jangan sampai seperti itu. Datang dulu ke SD Muhammadiyah 1 Jember, temui kepala sekolah, cerita kondisi ekonomi yang sesungguhnya, pasti ada solusinya. Ada solusinya. Pasti ada jelas, solusinya. Betul sekali. Berarti SD Muhammadiyah 1 Jember ini akan memberikan kemudahan. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Betul, salah satunya
dari aspek ekonomi itu kan ya, dari aspek Ekonomi. finansial itu ya. Betul, Nah, betul, betul. Berarti dengan demikian tidak ada halangan dan hambatan untuk masuk di SD Muhammadiyah 1 Jember. Betul. Dengan syarat mempunyai semangat itu Pak Ustadz, Betul, ya. semangat. Apalagi ini saat ini sudah dibuka ini PPDB untuk SD Sudah Muhammadiyah dibuka ini, sudah? sudah mulai dibuka. Nah. Kalau sudah terpenuhi, nah itu yang kami sulit. Kalau misalnya 112 pendaftar, ini kan tidak boleh lebih. Kami insya Allah tidak pernah menolak dalam hal Iya, ini iya. misalnya. Tapi kalau sudah melebihi 112, kami angkat tangan tentunya, karena Iya, memang di iya, Dapodik itu kami diatur tentang hal itu. Jadi mohon Iya, maaf. iya, iya, Untuk iya, itu kepada Bapak Ibu semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jember khususnya berminat di SD Muhammadiyah 1 Segera, Jember, gitu ya. segera daftar. Itu, segera daftar. Khawatir nanti Khawatir nanti sudah terpenuhi. ditutup, gitu kan, ya. Ditutup begitu. Nah, ya. itu yang pas Pak, saya ini orang Muhammadiyah, saya masa Pak, bukan masalah Muhammadiyahnya ya. Memang untuk sekolah Muhammadiyah ini memang mencetak kader, nah, gitu ya. Betul, Kader betul. yang luar biasa, militan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Baik, Sesuai Pak visi Espek, misi ya. Muhammadiyah gitu. Baik, Pak Oke. Espek. Terima kasih. Siap. Nah, ini ya mohon maaf itu kan ya, COVID-19 belum 100% hilang dari ya sekitar kita. Betul, betul. Jember hari ini sudah level 1 ya. Level 1. Sudah level 1. Berarti kan masih ada walaupun Masih ada. Ini yang namanya new normal lah, masih Iya. ada. masih ada di sekitar Betul. kita ini virus COVID-19. Nah, tentu bagian dari sekian masyarakat tidak semuanya kemudian berani datang langsung. Berkaitan dengan PPDB, apakah melayani online juga Pak Kepsek? Betul, itu yang disarankan. Sekarang ini pakai pendaftaran online. Karena sebagian besar sudah menggunakan pendaftaran online. Tapi Iya, bagi orang tua yang kadang-kadang kurang paham, ya boleh misalnya offline, misalnya datang ke sekolah. Nah, lebih gampangnya ini penting Bapak Ya. Kepsek ini menyampaikan di forum ini nomor HP-nya. Oh, gitu. Oh, Kalau ini. websitenya mungkin sih sulit. Oh, gitu Kalau ya. nomor HP bisa disampaikan Pak Kepsek Siap. dengan apa namanya, jangan terlalu cepat. Oh, Nomor gitu. HP-nya Pak Kepsek, nomor WA-nya. Oh gitu, siap-siap. Terima kasih. Nomor HP saya 085 085 330 330 763 763 255. 255. Siap itu. Baik, masyarakat dimanapun Anda berada, kalau mempunyai anak yang mau masuk di SD Muhammadiyah 1 Jember, Betul. segera menghubungi Bapak Kepala Sekolah yang ada di depan saya ini. Betul. Yang namanya Boleh, Bapak boleh. Abdul Wasid dengan Siap. nomor HP 085 ya 330 763 255 itu. Yang paling terakhir, Siap. Bapak Kepsek, itu kan ya. Nah, kira-kira harapan Pak Kepsek ke depan, ya, agar masyarakat ini bisa berpartisipasi, khususnya masyarakat yang punya anak kecil di SD Muhammadiyah 1 Jember ini, gitu kan ya, dan keinginannya juga bisa diakomodasi oleh SD Muhammadiyah 1 Jember ini. Harapannya ke depan untuk meyakinkan masyarakat ini, monggo bisa disampaikan di forum ini. Siap. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu wali murid sahabat Jembermu, mari, anak ini adalah merupakan amanah dari Allah. Mari kita laksanakan amanah itu dengan menitipkan ke tempat pendidikan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Betul. Untuk itu mari ya, yang sudah masuk misalnya ke SD, sekolah dasar, jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan di sekolah dasar Muhammadiyah 1 Jember atau yang disebut dengan SD Mutu. SD Mutu. SD Mutu Jember ini selalu berusaha bersama Majelis Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa berkoordinasi, termasuk juga wali muridnya, bagaimana menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh-solihah, generasi ke depan sebagai pemimpin masa depan dan sebagainya, sesuai dengan harapan dari orang tua, khususnya harapan kita semua, generasi yang berakhlakul karimah, cerdas dan sesuai dengan harapan orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepsek. Siap. SD Muhammadiyah 1 Jember ini hadir untuk semuanya. Semuanya, bukan hanya hadir untuk semuanya. betul. Nah, dan siap untuk mengemban amanah dan titipan Betul. yang diberikan
kepada SD Muhammadiyah 1 Jember. Betul. Nah, baik Pak Kepsek, ya mudah-mudahan perbincangan kita, sharing kita mulai sejak tadi itu Siap. bisa menjadi tambahan referensi dan informasi bagi kita semua, Betul. bagi publik dimanapun berada. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi Pak Kepsek yang nomor HP-nya sudah disampaikan tadi. Siap. Terima kasih Bapak Kepsek, yaitu Bapak Abdul Wasid selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Jember yang dikenal dengan SD Motu, yang siap mengantarkan putra putri Bapak sekalian yang dititipkan di sana untuk menjadi anak yang soleh, soleha dan berprestasi, gitu ya. Sehingga nanti anaknya ini tidak hanya membanggakan kedua orang tuanya dan masyarakatnya di dunia, tapi juga membanggakan kepada kedua orang tuanya juga di akhiratnya. Orientasinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Bapak Kepsek atas kehadirannya, telah berbagi informasi dengan kita, dengan masyarakat sahabat Jembermu. Bisa kita nanti ketemu di lain kesempatan. Siap, insya Allah. Terima kasih kembali kami sampaikan pada Ustadz. Luar biasa ini pertemuan ini. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan kita terhindar dari semua penyakit. Amin. Dari penyakit COVID-19 ini. Amin. Sehingga kita masih bisa beraktivitas dan melaksanakan ibadah seperti Betul. biasanya. Terima kasih saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Jembermu. Sampai di sini pertemuan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.